kita udah mendatangkan narasumber nih dari kakak-kakak yang bisa dibilang kakak tingkat ya. Kakak tingkat dari perokok. Aduh kakak. Emang ada ini. Emang ada. Coba gimana sih kak itu kalau ngerokok perspektif dari kakak-kakak ngerokok? Ya, kalau udah kecanduan mah nggak bisa Berhenti ya kalau udah emang kecanduan tuh. sama sih kayak tadi awalnya coba-coba Akhirnya ketagihan. Makanya jangan coba-coba guys. Berarti udah lama ya? Udah. Dari umur berapa kira-kira? Kalau pertama nyobain mah dari kelas 3 SD. Allahumma ini lebih bukan ditepuk tangan, bukan. Itu lebih parah itu. Sepuk. Enggak, kelas 3 kelas 4. Kalau nggak salah antara kelas 3 kelas 4. Merokok terus 456 berhenti. 1 2 SMP berhenti. Kelas 2 apa kelas 3 mulai lagi merokok dari kelas 3 SMP, dari kelas 3 SMP sampai sekarang. Yang pertama nyobain mah dari awal kelas 3 SD. Yang pertama nyobain doang. Kalau mulai kecanduannya dari kelas 3 SMP sampai sekarang. Pasti gara-gara siapa ya? Pasti ada gara-garanya. Kelas 3 nih. Ya kan tadi awalnya juga coba-coba. Ya sama siapa gitu masa Berdua doang sama teman. berarti temennya udah Bisa nggak jadi kenal. meniru. Iya sih kalau kata saya pribadi, kalau merokok itu bisa jadi faktor lingkungan atau juga ya kan keluarga juga bisa dibilang lingkungan dong. Ya lingkungan. Terus kalau faktor lingkungan juga kalau kitanya nggak mau nyobain mah nggak bakal terjerumus juga. Iya. Berarti udah ada niatan pengen nyoba ya? Iya sih Pasti dong. ada niatan pengen nyoba. Soalnya kalau dulu prinsip saya bukan prinsip saya sih, kalau pikiran saya ngerokok bergaul sama yang merokok terus di asapnya sama kita ke isap, konon katanya itu lebih bahaya yang udah ngerokok yang Lebih ngisapnya. bahaya ngisep asap Jadi rokok. pikiran tuh mendingan gua juga ngerokok. Wah ini bukan ngedoktrin ya. Bukan bukan, ngedoktrin. bukan. Tapi kan balik ke poin tadi, kalaupun lingkungannya perokok semua, kalau kitanya gak mau nyoba gak bakal terjerumus. Balik lagi ke orangnya. Dan ngerokok itu bikin enak. Apalagi kalau misalkan di ngerokok nih kalian ngerokok. Ditambah ada Kalian pikiran. gua aja kali. Ya kan misalkan ini misalkan. Kalau misalkan lagi ada masalah ngerokok itu bikin tenang sebenarnya. Kalau lagi sendirian, Kalau apalagi lagi sambil sendirian kopi itu malam-malam itu bisa, kalau bahasa kerennya laki-laki sedang bercerita itu. Cerita dengan asap rokok itu. Berarti tanpa ngomong gitu? Iya. Enggak. Sambil ngerokok. Kalau banyak pikiran gitu sampai merokok tuh bisa banyak. bungkus 2 bungkus itu gak bakal kerasa kalau lagi banyak. Kalau di faktor hari kayak gini, kalau belum kan dibilangnya kecanduan nggak kecanduan ya. Kalau udah kecanduan tuh kan kalau di rumah juga bakalan ngerokok. Apalagi kalau kita sendiri nih, kalau habis makan di mulut tuh kayak tebal asam. Kayak ada yang kurang kalau belum udah ngerokok. Apalagi kalau ngobrol kayak gini. Nah berarti belum kecanduan, masih dia bisa. belum ini. Kalau berhenti Bisa nahan. Nah sekarang mah jangan tuh. bagusnya mah. Tapi gak apa-apa sih. Soalnya kalau udah kecanduan, kalau udah perokok berat, ntar kalau berhentinya susah. Saya juga sempat berhenti sampai lama, 2 bulan sampai 3 bulan karena faktor lingkungan juga. Terus kalau menurut saya pribadi, kalau orang-orang ngerokok nih ngobrol, kalau nggak ngerokok kayak ada yang kurang saya. Sempat berhenti. Katanya kan ngerokok bikin kenyang. Itu benar apa enggak? Apa yang bikin bener, enak? dibilang bener itu. Cuma tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Emang cuma iya, soalnya kalau yang perokok berat kayak udah tua gitu, biasanya cuma sama rokok sama kopi juga udah kenyang. Tapi kalau kita mah dua-duanya, ngerokok harus, makan dulu harus. Itu mah kan orangnya Intinya ngerokok itu bilang bener nyaman. Saya digayam kali rokok dimakan. Gak digayam. Enggak gitu juga prinsipnya. Coba mau nanya nggak Jay atau ada Tips gimana caranya? oh tips, aduh, Ya tips berhenti. tips cara berhenti dah, iya deh boleh. Intinya gampang ya buat. Apalagi kalau Guys, tapi pernah sih dengar katanya ada yang Mah gampang ya. enggak Ya, katanya maksudnya gini. dia kan belum kecanduan juga gitu. Ini bener kan nih dari yang udah perokok? Katanya ada rokok herbal. ada, emang ada. Ada. Itu kalau dari ya rokosin, Rokosin, propos,
terus kujang mas. Ya, kujang Kalau mas. dari bacanya tuh emang iya kayak ada Herbal. efek samping yang buat baiknya. Sebelum orang tua saya juga sebelum berhenti merokoknya rokok itu, rokok herbal. Sama-sama aja sih kata gua mah. Gak ada bedanya. Lah, Cuma bedanya tuh namanya juga rokok, yang asap lain nggak ada kan, nggak ada yang baik-baik. apalagi kadang tadi ada nikotin ya. Itu juga ada nikotin. Tapi ada bagusnya kali. Benar sih itu tipsnya ya. Bisa diberhentiin dengan makan permen. Benar, Aduh, benar. sih benar emang benar. Tapi Kalau tergantung permen kan- orangnya, balik lagi gimana. Kalau saya pribadi kalau habis makan permen sama sih kayak ngerokok, menghilangkan rasa asam. Tapi ini secara konteks kan beda ya. Makan permen juga ayo merokok kan. Emang ada rasanya. Ada. Apalagi yang kayak rokomin, Yang ada klik-klik itu biasanya berry. ada rasa banana. Enggak. juga. Jangan. Terima kasih ya. Coba atas dikit, tawarannya. Jangan. Ya, berpegang teguh lah ya sebelum itu rusak. Boleh sebenarnya merokok memang ya kan tidak ada larangan juga, tapi yang namanya berlebihan Itu tidak baik. Makan juga kalau berlebihan mah jadi dosa. Ya, benar. Apalagi dan pemakaian. gitu ya. Mungkin ada ya pertanyaan lagi? Cukup. Ada. Ya mungkin cukup sekian ya dari wawancara kita nih. Terima kasih kepada sebenarnya ada yang bertanya nggak nih? Belum kenalan ini siapa nih? Nih ini tadi lupa nanya namanya nih ya. Kata siapa sih? Barangkali ini belum kenal kan? Nama saya Muhammad Syarif Hidayat dari Universitas Bonang Perjuangan Karawang, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sama ini sama-sama. Satu circle. Satu circle. Terima kasih. Kali ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Mukrisinudin. Dipanggilnya apa Udin? Bukan dong. Apa-apa? Mu. Kalau saya enggak apa-apa. Enggak, jangan dong, itu beda. Itu beda. Kalian gay yang Apaan sih? Di luar konteks. Ya mungkin seperti itu aja ya wawancara dari kita. Mohon maaf kalau ada salah ya. Tadi poin yang kita ambil apa tuh? Yang pertama apa tuh? rokok itu apa sih? Apa sih? Ini faktornya ya. Faktornya, ya, yang dari pertama. lingkungan bisa Awalnya agak jauh-jauh ya, lingkungan rumah dulu. keluarga, Keluarga dulu. teman. Tapi enggak sih saya. Oh keluarga ada. Enggak ada. Orang tua saya nggak ngerokok sama sekali. Nggak tahu. Lah? Faktor teman. Teman. Ya seperti itu ya mungkin ya. Oke, terima kasih kepada Kakak Adel dan Kakak Ajae ya yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah diwawancara. Mohon maaf kalau dari kita ada kesalahan ya. Sebenarnya kita hanya mengedukasi ya, bukan mengolok-olok untuk ini merokok nih nggak boleh. Itu kan tergantung dari masing-masing sendiri ya. Hidup sudah ada ngatur diri sendiri aja. Nggak usah ngurusin orang lain ya. Jalan udah masing-masing, udah dewasa juga, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya mungkin dari kami kalau ada salah tutup dengan ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Adel. Eta duaan teu ngucapkeun salam. Naon, Hep?